Selamat datang di keindahan Jawa Tengah, di tengah desa-desa tradisional seperti Mapagan dan Nerok. Di sini, alam dan kehidupan manusia menyatu dalam keharmonisan yang tak tergoyahkan. Pasar tradisional yang ramai di Mapagan adalah jantung ekonomi. Warna-warni pasar mencerminkan kehidupan masyarakat, sementara jembatan gantung menjadi saksi perjalanan sehari-hari. Sawah-sawah yang hijau memerindah landscape menjadi pangkalan bagi kehidupan petani. Di antara keindahan alam ini, pabrik tahu Barokah Hamida muncul sebagai poin sentral menyatu dengan kearifan lokal. Mesin-mesin di pabrik menyatu dengan tradisi pertanian, aroma tahu yang lezat bercampur dengan percakapan sehari-hari. Pabrik tahu menjadi bagian organik dari kehidupan masyarakat. Sungai yang mengalir tenang menjadi pendamping setia proses pembuatan tahu. Petani dan pekerja pabrik bekerja bersama, menciptakan kesinambungan antara kehidupan dan produksi. Kebersamaan dan kehidupan berkelanjutan menjadi inti dari Mapagan dan Kecamatan Ungaran Barat, pabrik tahu Barokah Hamida. Dalam setiap langkahnya membawa harapan akan masa depan yang ramah lingkungan dan harmonis. Jadi di sini, Mapagan, Kecamatan Ungaran Barat, geografi dan sosiografi berpadu dengan pabrik tahu. Mereka membentuk satu kesatuan, menciptakan kisah kehidupan yang terjalin dengan keindahan alam dan kearifan lokal. Sambutlah aroma harum kedelai yang tumbuh subur di tanah subur kita. Inilah perjalanan tahu Barokah, sebuah perpaduan seni dan tradisi dalam setiap gigitannya. Langkah pertama dimulai dengan pencucian kedelai yang hati-hati. Kedelai yang segar dan penuh gizi dicuci bersih mengikuti alur air yang membawa kelembutan dan kesegaran. Setelah kedelai bersih, mereka melewati tahap penggilingan, di mana mesin-mesin mengubahnya menjadi bubur halus. Proses ini adalah peringkat antara tradisi dan teknologi, menciptakan tekstur yang lembut dan cita rasa yang autentik. Selanjutnya, bubur kedelai yang dihasilkan direbus dalam panci besar, membentuk semacam kaldu ajaib. Perebusan ini membuka pori-pori kedelai, menciptakan landasan bagi setiap potongan tahu untuk menyerap cita rasa lezat. Setelah mengalami perebusan yang hati-hati, bubur kedelai diambil dan disaring untuk memisahkan ampasnya. Inilah yang membentuk inti dari tahu Barokah, tanpa campuran bahan pengawet atau bahan kimia tambahan. Berlanjut ke tahap pencetakan, tangan-tangan terampil mencetak dan membentuk tahu dengan cermat. Setiap cetakan adalah ekspresi seni, menandakan keunikan dan keaslian dari setiap potongan tahu yang dihasilkan. Setelah dicetak, tahu melewati tahap pendinginan. Air yang mengalir dingin memberikan sentuhan segar pada setiap potongan tahu, menjadikannya lebih mantap dan siap menyapa setiap penikmatnya. Dan akhirnya, dengan pisau yang tajam, tahu dipotong menjadi bentuk yang indah dan siap disajikan. Proses ini adalah tahap terakhir sebelum kelezatan tahu Barokah tiba di meja Anda. Tahu yang telah selesai diolah dengan penuh cinta dan dedikasi, kemudian ditata rapi di dalam ember. Ember ini adalah wadah kelezatan yang siap menyebar, membawa nikmatnya tahu Barokah ke rumah-rumah dan hati-hati yang lapar. Sungguh, setiap potongan tahu adalah kisah panjang dari hati dan keterampilan. Dari pencucian kedelai hingga tahu yang menghiasi ember, tahu Barokah hadir untuk menyatukan selera dan menyajikan kelezatan yang tak terlupakan. Namun, di balik kelezatan tahu yang dihasilkan pabrik tahu Hambida, tersembunyi suatu permasalahan yang tak bisa diabaikan. Limbah tahu yang tercipta dalam proses produksi menjadi bayan kelam yang mengancam keberlanjutan lingkungan sekitar. Sungai yang indah dan alam yang asri seharusnya menjadi sumber kehidupan. Namun, limbah tahu yang masih terbuang sia-sia menjadi ancaman serius bagi kelestarian alam ini. Dalam menghadapi tantangan limbah tahu, pabrik tahu Hamidah memilih jalan berani untuk mencari solusi. Kolaborasi yang luar biasa dengan mahasiswa dan mahasiswi dari Universitas Negeri Semarang, UNES, menjadi jawaban atas panggilan keberlanjutan. Sebuah tim mahasiswa yang bersemangat bersatu, membawa ide-ide segar dan semangat kreatif mereka. Mereka mengeksplorasi kemungkinan teknologi membran filter untuk mengelola limbah tahu dengan lebih efisien.
Dengan fasilitas dari UNES, mahasiswa melakukan eksperimen dan riset untuk mengembangkan teknologi membran filter yang dapat memisahkan komponen-komponen bernilai tinggi dari limbah tahu. Teknologi ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah dan mengurangi dampak lingkungan. Dosen-dosen serta ahli yang berpengalaman dari UNES turut membimbing dan memberikan arahan kepada mahasiswa. Mereka memastikan bahwa teknologi yang dikembangkan tidak hanya efektif, tapi juga berkelanjutan dan dapat diterapkan di skala produksi. Hasil kerja keras tim mahasiswa kemudian diuji coba di pabrik tahu Gambida. Teknologi membran filter ini melihatkan potensinya dalam mengubah ampas tahu menjadi bahan bernilai tinggi yang dapat dimanfaatkan kembali. Pabrik tahu Gambida menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mahasiswi dan mahasiswi UNES yang telah membantu menciptakan solusi inovatif ini. Kemitraan ini bukan hanya membuka peluang baru, tapi juga mengukir sejarah dalam perjalanan berkelanjutan kami. Dan teknologi membran filter ini, kami melihat masa depan yang lebih cerah dan lebih berkelanjutan. Pabrik Tahu Gambida berkomitmen untuk terus berinovasi dan bekerja sama dengan para pemimpin muda yang penuh semangat untuk jalan menuju industri yang lebih hijau dan berdaya saing. Sebagai inspirasi bagi industri lainnya, Pabrik Tahu Gambida dan UNES membuktikan bahwa ketika keahlian, semangat muda, dan inovasi bersatu, kita mampu menciptakan perubahan positif. Bersama-sama kita membuka babak baru dalam menjaga lingkungan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Perkenalkan saya Muhyiddin dari kelompok usaha bersama di bidang olahan kedelai di wilayah Sumurjo, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Dan saya mewakili dari KUB Olahan Kedelai untuk menyampaikan bahwa KUB di wilayah kami itu sudah berdiri dari tahun 2019 dengan keanggotaan mencapai 16 orang, 16 pengrajin. Produksi olahan kedelai kami itu bergerak di tahu dan tempe. Produksinya alhamdulillah bisa mencapai dari total sekian pengrajin itu bisa 3 ton per hari. Dengan produksi yang sudah mencapai 3 ton ini, kami belum bisa memanfaatkan limbah dari produksi kami. Nah, untuk sementara ini produksi tahu dan tempe di wilayah kami itu, saya ulangi lagi ya, produksi di wilayah kami itu bisa mencapai 3 ton per hari. Dengan produksi itu katakanlah kalau kita untuk produksi tahu ya, itu kita kan untuk produksinya itu per 10 kilo itu dalam satu penggilingan, yaitu nanti olahan itu kalau 10 kilo itu bisa kami juga punya permasalahan untuk limbahnya ya. Limbahnya itu kalau untuk sementara ini sih sudah dimanfaatkan untuk nata de soya dan membran, tapi itu kan masih sedikit dan masih tersisa banyak limbah yang terbuang. Kalau bisa nanti ada penelitian apa gimana ya, agar supaya limbah-limbah itu bisa bermanfaat dan bisa menghasilkan uang, umpama apa dijadikan pupuk organik atau untuk produk-produk lain yang bisa punya nilai jual. Karena untuk saat ini harga kedelai itu harganya tidak menentu, dan itu bisa mengurangi dari penghasilan kita. Kalau umpama kita bisa memanfaatkan limbah-limbah tadi bisa menghasilkan uang, kan bisa menutup kerugian kita atas naiknya harga kedelai.
kami juga mengharap kalau nantinya itu ada pihak-pihak yang mau mengadakan penelitian dan bisa membantu kami untuk pengembangan usaha kami ke arah yang lebih maju. Kita mohon bantuan dan bimbingannya agar kami bisa mendapatkan alat-alat produksi yang katakanlah modern lah, agar kita produksinya itu bisa terjaga dari segi kesehatan higienisnya, juga kualitas, juga bisa menaikkan omset dari produksi kita. Arahan dan bimbingan dari pihak akademisi sangat kami harapkan dan sangat kami tunggu. Kami membutuhkan arahan dan juga bimbingan dari pihak akademisi untuk mengatasi sisa-sisa limbah yang terbuang itu agar bisa bermanfaat, karena selama ini limbah-limbah yang terbuang itu bisa menimbulkan bau yang tidak enak, busuk, dan sangat menyengat, juga bisa menjadi sarang-sarang lalat. Mohon itu juga bisa jadi pertimbangan dari pihak akademisi nantinya. Juga kami membutuhkan tadi untuk alat-alat produksi biar kita itu bisa memproduksi ke arah yang lebih maju, lebih modern, karena selama ini kami memproduksi cuma dengan alat-alat yang tradisional. Untuk mengenai karena nantinya bila itu dari pihak akademisi bisa memfasilitasi, kami juga akan berkomitmen untuk selalu membantu dan akan siap hadir bila mana nanti pihak pengajar, pihak mahasiswa mau mengadakan penelitian. Kami akan selalu menyiapkan dan kami berkomitmen juga untuk selalu menjaga apa-apa yang ada, yang menjadi fasilitas yang ada di situ, agar semuanya bisa berjalan bisa berjalan nantinya dan semua apa yang kita inginkan bisa tercapai. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.